Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Dodi Ramdhani ingin menyampaikan atau ingin mempresentasikan terkait supply chain UMKM Besi Hulu. Yang pertama yaitu saya sendiri sebagai Dodi Ramdhani dengan NIM 14122001111 dan teman saya. Mario Dani Bagus Budi Setiawan, NBI 14122000018. Untuk yang pertama yaitu di sini ada prinsip supply chain yang efisien. Untuk yang di sini ada tabel, ada prinsip dan ada penjelasan atau keterangannya. Untuk prinsip dari efisiensi biaya yaitu belanja dengan harga terbaik dan minim ongkir. Yang kedua yaitu ketersediaan barang adalah stok cukup, tidak terlalu banyak atau kurang. Jadi di sini untuk ketersediaan barang yaitu stoknya tidak berlebih namun tidak juga kurang. Untuk selanjutnya ada hubungan baik, yaitu menjaga relasi dengan supplier dan pelanggan. Ya, selanjutnya lagi ada adaptasi digital, yang yaitu merupakan menggunakan catatan digital atau sistem POS sederhana. Next. Untuk selanjutnya yaitu yang pertama perencanaan permintaan atau demand planning. Yang pertama yaitu perencanaan produksi atau production planning. UMKM harus menentukan kapasitas produksi per bulan. Di sini berhubung produk kita yaitu besi holo, jadi kita menggunakan satuan batang ya teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu jenis dan ukuran besi holo yang diproduksi, yaitu ada dua macam besi holo, antara 2x2 dan 4x4. Untuk estimasi permintaan pelanggan, yaitu ada toko bangunan, kontraktor kecil, dan lain-lain. Untuk tujuannya yaitu menyediakan produk sesuai dengan kebutuhan pasar tanpa overstock atau stok yang berlebih. Next. Untuk kedua yaitu pengadaan bahan baku atau procurement. Untuk bahan baku utama yaitu ada tiga di sini, koil baja ringan atau plat strip, atau biasa orang-orang menyebut baja gulungan. Yang kedua yaitu gas dan oli pelumas mesin. Yang ketiga adalah elektrodalas atau kawat las. Biasanya orang-orang menyebut sebagai kawat las. Dan itu pun juga jika pengelasan diperlukan atau opsional gitu. Untuk sumber bahan yaitu ada tiga juga, yaitu pabrik baja lokal. Di sini disebut bahwasanya Krakatau Steel. Untuk yang kedua yaitu distributor besar bahan logam. Untuk yang ketiga yaitu pengepul scrap atau untuk UMKM kecil dengan sistem peleburan atau pengepulan. Untuk tujuannya yaitu mendapat next. Untuk yang ketiga yaitu proses produksi, yaitu mesin roll forming, mesin potong atau menyebut. Untuk langkah kerjanya yaitu seperti yang sudah ditampilkan bahwasanya untuk yang pertama kali yaitu koil dimasukkan ke mesin roll, lalu dibentuk menjadi bulu dan selanjutnya dipotong sesuai karakter. Biasanya 6 meter per karakternya itu. Dan yang kelima dikemas dan disiapkan untuk distribusikan ke seluruh pemesanan. Untuk tujuannya yaitu proses presisi, limbah, dan efisien. Next. Ini saya menyampaikan atau menjelaskan tentang penyimpanan dan gudang. Barang jadi disimpan dalam rak khusus batang besi, gudang tertutup untuk menghindari karat, stok diatur berdasarkan ukuran dan tipe, seperti 2x2, 4x4 itu
jadikan di rak terpisah agar tidak kecampur. Dan yang kedua, waktu produksi, yaitu menggunakan sistem FIFO, first in first out. Tujuannya untuk memastikan produk dalam kondisi baik hingga dijual. Selanjutnya, distribusi ke pelanggan. Jenis pelanggan yaitu ada 4. Yang pertama, toko bangunan, proyek kecil, kontraktor, aplikasi langsung, atau biasanya bengkel las gitu. Cara distribusi, pengiriman langsung memakai pick up, truk, engkel, atau el-sape. Dan yang kedua, diambil langsung oleh pembeli. Jadi pembeli datang langsung ke pabrik atau UMKM ini. Tujuan pengiriman tepat waktu dan efisien. Selanjutnya, evaluasi dan feedback. Yang pertama, menganalisis permintaan pasar. Yang kedua, mengecek kualitas produksi untuk agar memastikan stok selalu tersedia. Dan yang terakhir, mendengar keluhan atau masukan dari pelanggan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan mutu dan menjaga kepuasan pelanggan. Kesimpulan dari supply chain UMKM pembuatan besi hulu ini yaitu rantai pasok UMKM besi hulu dimulai dari perencanaan produksi dari bahan baku sampai proses roll forming hingga ke distribusi ke pasar lokal agar tetap kompetitif. UMKM harus mengelola setiap tahap dengan efisien, terutama dalam hal ketersediaan bahan baku, efisiensi mesin, dan distribusi produk. Dengan supply chain yang baik, UMKM mampu menekan biaya produksi, menjamin kualitas barang, memenuhi permintaan pasar secara konsisten, bersaing dengan produsen skala besar seperti pabrik-pabrik dengan persero terbatas ataupun TBK. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.